Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto di dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya. Hari ini Rabu tanggal 21 April 2021. Puji Tuhan, saya berharap kita semua baik-baik, sehat-sehat selalu, senantiasa dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang sempurna. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana dalam pembacaan rutin gemar kita, saya diberkati di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dan 10. Saya ulangi sekali lagi, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Renungan gemar pagi hari ini saya beri tema, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam kelemahan kita, dalam kelemahan Bapak Ibu Saudara dan saya, maka kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kelemahan di sini tidak berbicara masalah dosa, kesalahan, pelanggaran kita, tidak. Kelemahan di sini berbicara masalah bagaimana kondisi kesehatan kita, mungkin itu kondisi kesukaran yang kita alami, mungkin itu penganiayaan, penderitaan, kesesakan oleh karena nama Tuhan. Ibu saudara kekasih, kelemahan menjadi kunci untuk kita mengalami kekuatan dan kuasa Tuhan yang dahsyat di dalam hidup ini. Prinsip dunia mengatakan hukum alam ini, yang kuat yang menang, yang paling hebat yang menang. Prinsip dunia mengutamakan kekuatan, mengutamakan kehebatan, keperkasaan seseorang untuk supaya dia memperoleh kekuatan, kuasa, meraih kemenangan. Tetapi di dalam Tuhan prinsipnya berbeda. Malah sebaliknya, dalam kelemahan kita mengalami kekuatan. Ini bukan kontradiksi, tetapi inilah rahasia ilahi, rahasia yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, dalam segala kondisi keadaan kita sebagai manusia yang penuh kekurangan, kelemahan, tapi kita boleh mengalami kekuatan dan kuasa Tuhan yang sempurna. Yang pertama, cara untuk supaya kita dalam kelemahan kita bisa mengalami kekuatan kuasa Tuhan yang sempurna. Percayalah bahwa kasih karunia Allah cukup menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Ini yang pertama. Untuk supaya kita dalam segala kelemahan, dalam segala pergumulan, dalam segala penderitaan, dalam segala kesesakan kita boleh mengalami kekuatan, boleh mengalami kuasa Tuhan. Prinsipnya,
Di mana di saat kita lemah, disitulah kita kuat. Kenapa? Karena kita percaya sungguh bahwa kasih karunia Tuhan cukup menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan cukup menjadi jaminan keberadaan kita. Kasih karunia Tuhan cukup menjadi jaminan bukan semata-mata hidup hari ini, hidup esok, tetapi juga cukup menjadi jaminan selama kita ada. Ayat yang ke-9 dikatakan, cukuplah kasih karuniamu ku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yakin, percayalah Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan cukup menjadi jaminan kehidupan kita. Sekalipun kondisi keadaan kita secara manusia mungkin mengalami kesesakan, mungkin mengalami pergumulan, mungkin mengalami kesukaran, mungkin mengalami aniaya, mungkin mengalami kesesakan. Tetapi percayalah, kasih karunia Tuhan cukup menjadi jaminan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya tetap terpelihara, tetap dijaga, tetap dilindungi, bahkan tetap mengalami jaminan kuasa dari Tuhan. Ini penting, terutama saat-saat kondisi seperti ini. Akibat dari pandemi COVID yang kita alami sampai hari ini begitu berat. Tetapi kondisi, keadaan, penderitaan, kesesakan, sakit, pergumulan yang kita alami, Bapak Ibu Saudara, yakini semuanya itu ya tidak lebih besar dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Tuhan tetap cukup menjadi jaminan kehidupan kita. Di dalam kasih setia, pemeliharaan, pertolongan, penjagaan Tuhan. Rasul Paulus membuktikan bagaimana. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-11, dia mengisahkan bagaimana perjalanan hidupnya. Dia sering berjeri lelah, sering dipenjara, sering didera di luar batas, sering mengalami bahaya maut, sering disesah oleh orang Yahudi. 4 kali dia disesah, 40 kurang 1 pukulan. Dia dilempari batu, dia mengalami karam kapal. Tapi dalam semuanya itu, Rasul Paulus tetap percaya bahwa kasih karunia Tuhan cukup menjadi jaminan hidupnya untuk tetap mengalami keselamatan. Karena yang lalu Tuhan telah tolong dia, Rasul Paulus percaya hari ini juga Tuhan pasti tolong dia. Dan juga Tuhan akan selalu tetap menolong dia di dalam segala perjalanan kehidupan dan pelayanannya. Pemahaman yang benar, karena Rasul Paulus yakin kasih karunia Tuhan cukup menjadi jaminan hidupnya. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengalami kuasa di dalam kelemahan kita, atau kuasa di balik kelemahan kita. Yang kedua, kita bermegah dalam kelemahan kita. Kenapa Rasul Paulus ini menyatakan hal ini? Terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku. Karena ketika kita bermegah dalam kelemahan kita menyadari siapa diri kita sesungguhnya. Kita menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Kita menyadari ketidakmampuan kita sebagai manusia. Rasul Paulus sesungguhnya dia telah mengalami penyataan Allah yang luar biasa. Kalau kita baca dalam pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, dijelaskan bagaimana dia mengalami penyataan Tuhan. Tetapi dia tidak menyombongkan penyataan Tuhan yang luar biasa itu. Tetapi dia malah bermegah atas kelemahannya, atas kesesakannya,
atas penderitaannya, keterbatasannya. Karena ketika dia bermegah dalam kelemahan, dia tidak menjadi sombong. Ingat, dia tidak menjadi sombong. Tapi kalau Rasul Paulus tergoda bermegah dalam kehebatannya, bermegah di dalam segala pencapaiannya, sebenarnya disitulah awal kejatuhan Rasul Paulus. Ketika dia bermegah dalam keberhasilan, kesuksesannya, kehebatannya. Sebab dia paham Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Oleh sebab itu mari kita belajar bermegah bukan kepada kekuatan, kehebatan, kelebihan kita. Tidak, karena itu akan membawa kita kepada kesombongan. Dan kesombongan itu dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tetapi mari kita bermegah dalam kelemahan kita. Karena ketika kita bermegah dalam kelemahan kita, akan muncul sikap hati yang benar, rendah hati, dan akhirnya kita sungguh-sungguh menyadari siapakah diri kita, menyadari segala keterbatasan kita, menyadari sebagaimana Mazmur 103 ayat 14 katakan bahwa kita hanya debu, tidak lebih. Ini penting. Ini hal yang paling mendasar untuk supaya kita mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidup ini. Untuk supaya kita mengalami rahasia yang besar. Pada saat aku lemah, disitulah aku kuat. Karena apa? Kita menyadari kelemahan kita. Kita menyadari keterbatasan kita. Dan akhirnya kita menemukan Allah yang tak terbatas. Allah yang dahsyat yang menjadi andalan kita, sandaran kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita bermegah dalam kelemahan kita, supaya kuasa Tuhan turun menaungi kita. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita dalam kelemahan kita mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Yang ketiga yaitu hidup mengandalkan Tuhan. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Setelah poin yang kedua, kita menyadari keterbatasan kita. Kita menyadari ketidakmampuan kita. Kita menyadari bahwa kita manusia lemah, manusia yang terbatas. Kita ini hanya debu tanah. Akhirnya setelah kita menyadari dan menemukan kebenaran itu, kita kemudian datang kepada Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Dan inilah kunci kita mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, yaitu ketika kita sungguh-sungguh bergantung, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala totalitas kehidupan kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam bisnis usaha kita, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, sekalipun mungkin kita sebagai seorang profesional, orang yang berpengalaman di bidang kita masing-masing, tetapi kondisi pandemi ini menyadarkan kita bersama bahwa kehebatan kita ternyata tidak ada artinya. Bahwa kekayaan kita, pengalaman kita, pendidikan kita, titel yang kita miliki ternyata tidak mampu menolong kita senantiasa. Ada waktunya segala kelebihan, kehebatan, pengalaman, kepandaian, kekayaan kita, ada waktunya tidak mampu menolong kita. Oleh sebab itu, tidak ada alasan sedikit pun untuk kita mengandalkan dan menyombongkan kekayaan, kedudukan, profesionalisme kita, jabatan kita, kehebatan kita. Dan lebih baik kita bermegah dalam kelemahan kita, sehingga kita menemukan siapa diri kita sesungguhnya, jati diri kita. Kita manusia lemah, kita manusia yang terbatas, kita manusia yang membutuhkan Tuhan yang tak terbatas. Sehingga akhirnya kita mengandalkan Tuhan.
Kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kita bersandar penuh kepada Tuhan. Kita tersungkur, kita berdoa, kita memohon kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Makanya Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Daunnya tetap hijau, sekalipun musim terik, dan tetap menghasilkan buah dalam segala musim. Itulah gambaran pribadi-pribadi yang menyadari siapa jati dirinya. Sebagai manusia yang terbatas, manusia yang banyak kelemahan, manusia yang banyak kekurangan, kemudian setelah menemukan keberadaannya yang terbatas, debu dan tanah, kemudian mengandalkan Tuhan. Pribadi yang tidak terbatas, pribadi yang maha besar, pribadi yang maha agung, pribadi yang luar biasa itu, disitulah kunci kita mengalami kuasa Tuhan yang sempurna, kuasa Tuhan yang dahsyat, pembelaan pertolongan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Sehingga benarlah firman Tuhan pagi hari ini. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ketika kita sungguh-sungguh meyakini bahwa kemurahan Tuhan lebih dari hidup ini. Yang kedua, bermegahlah dalam kelemahanmu, supaya engkau tidak sombong. Yang ketiga, andalkan Tuhan dalam segala totalitas hidupmu. Dalam usaha, pekerjaan, bisnis, andalkan Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah terbatas. Dia mampu untuk menolong, memberkati, dan memulihkan kita. Dia mampu menyatakan kuasa yang dahsyat di tengah keterbatasan dan kelemahan kita hari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Bapa. Buat pesan firman Tuhan pagi hari ini buat kami semua. Melalui program Mimbar Gemar ini kami kembali diingatkan betapa pentingnya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kemurahan-Mu menjadi jaminan kehidupan kami. Dan itu cukup menjadi jaminan kehidupan kami. Keluarga kami, usaha pekerjaan kami cukup Tuhan. Kami akan bermegah dalam segala kelemahan kami. Kami tidak akan bermegah dalam kehebatan, kelebihan, keberhasilan, kesuksesan. Karena itu akan membuat kami sombong. Tapi kami akan bermegah dalam kelemahan kami. Sehingga semakin kami menemukan jati diri kami. Kami manusia yang terbatas. Kami manusia yang lemah. Kami debu, tidak lebih. Sehingga akhirnya kami mengandalkan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Pribadi yang tidak terbatas dalam segala kuasa dan keberadaanmu. Kami bersandar, kami bergantung, kami berharap, kami berseru kepadamu dalam segala kehidupan kami, dalam segala kondisi keadaan kami. Dengan iman dan percaya, kami akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Kami akan mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memulihkan kami. Tuhan akan memberkati kami. Sebab kami tahu dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Hamba berdoa, berkati setiap saudara kekasih sidang jemaat Tuhan yang mengikuti dan mendengarkan program Mimbar Gemar ini. Dimanapun kekasih-kekasih Tuhan berada, sidang jemaat Tuhan berada, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus menjamah, kuasa Roh Kudus meneguhkan, kuasa Roh Kudus menguatkan. Berkati kegiatan kami, aktivitas hari ini. Tuhan meneguhkan, menyertai, melindungi, dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat beraktivitas. Salam Gemar. Tuhan memberkati.